Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang model antrian operasional research 2. Next. Yang pertama, kelompok kami terdiri dari Fauzi Rizalul Fikri dengan NIM D 600210199. Yang kedua ada Nur Aini Dwi Kusumawardani dengan NIM D600D20200. Yang ketiga ada Dimas Aji Triguna dengan NIM D600210201. Next. Yang kedua ada outline. Pertama ada model antrian, kedua karakteristik model antrian, ketiga latihan soal serta jawaban. Antrian. Teori antrian dan sistem antrian, setiap persoalan atau masalah yang dihadapi manusia pasti akan selalu dicari solusinya agar kehidupan yang dijalani akan menjadi lebih mudah dan lebih maksimal. Bahkan dengan hadirnya solusi dari dalam sesuatu permasalahan kehidupan manusia menjadi lebih senang. Selain itu, solusi bukan hanya digunakan oleh manusia saja, tetapi juga digunakan oleh berbagai macam perusahaan, sehingga perusahaan akan selalu mengalami perkembangan dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Dalam sistem mengantri, kita juga perlu memperhatikan bentuk kedatangan para pelanggan dan bentuk pelayanan. Hal ini perlu dilakukan karena agar dapat memperhitungkan waktu yang tepat. Waktu pelanggan ini umumnya dihitung berdasarkan jarak antara kedatangan dua pelanggan yang bersamaan di dalam suatu fasilitas pelayanan. Sementara itu, estimasi waktu pada suatu pelayanan sangat mempengaruhi cepat atau lamanya pelanggan akan mengantri. Maka dari itu, supaya suatu pelayanan dapat berjalan dengan baik, maka kita perlu menghitung rata-rata pelayanan atau average. Dalam menghitung rata-rata pelayanan tak bisa dilepaskan dari banyaknya pelanggan. Kemudian rumus rata-rata melayani setiap pelanggan adalah 1/4 mu. Asumsi model antrian M atau 1, yaitu yang pertama tidak terbatas. Yang kedua, distribusi kedatangan pelanggan potensial mengikuti distribusi Poisson. Yang ketiga, disiplin pelayanan mengikuti pedoman FCFS. Yang keempat, hanya ada suatu fasilitas layanan dan distribusi pelayanan mengikuti distribusi Poisson, lambda lebih kecil daripada mu. Yang kelima, kapasitas sistem diasumsikan tak terbatas. Yang keenam, tidak ada penolakan maupun pengingkaran. Untuk selanjutnya, rumus model antrian M/M/1. Misal, lambda sama dengan rata-rata kedatangan per periode waktu. Lalu, mu sama dengan rata-rata jumlah orang atau barang yang dilayani per periode waktu. Dalam kurung, periode waktu yang untuk kedatangan dan layanan haruslah sama. Persamaan antrian. Yang pertama, rata-rata jumlah customer atau unit dalam sistem. L adalah jumlah yang ada dalam barisan ditambah jumlah yang dilayani. Sama dengan L sama dengan lambda per mu kurangi lambda. Itu yang kedua, rata-rata waktu customer menghabiskan waktu dalam sistem. W adalah waktu yang dihabiskan customer ditambah waktu yang digunakan untuk melayani. W sama dengan 1/mu kurangi lambda.
ketiga, rata-rata jumlah customer dalam antrian LG. LG sama dengan lambda kuadrat per mu dalam kurung mu kurangi lambda. Untuk yang keempat, rata-rata waktu customer menghabiskan waktu dalam antrian WH sama dengan lambda per mu dalam kurung mu kurangi lambda. Untuk yang kelima, faktor pemanfaatan utilization P adalah peluang bahwa layanan sudah digunakan. L sama dengan lambda per mu kurangi lambda. Untuk yang keenam, persentase waktu kosong. PO adalah peluang bahwa tidak ada satupun dalam sistem. PO sama dengan 1 kurangi lambda per mu. Untuk yang ketujuh, jumlah customer dalam sistem lebih besar dari K. PN lebih PN lebih besar daripada K dalam kurung lambda per mu dengan pangkat K tambah 1. Tujuan dari teori antrian meminimumkan total 2 biaya, yaitu yang pertama biaya langsung penyediaan fasilitas pelayanan. Untuk yang kedua, biaya tidak langsung yang timbul karena pada individu harus menunggu untuk dilayani. Jika suatu sistem memiliki fasilitas yang lebih dari jumlah optimal, maka investasi dikatakan berlebihan. Jika jumlah kurang dari optimal, maka mengakibatkan tertundanya pelayanan. Elemen pokok sistem antrian. Itu yang pertama, input. Input merupakan masukan ke dalam sistem berupa populasi orang, barang, komponen yang datang pada sistem. Itu yang kedua, proses. Merupakan antrian yang dilanjut ke fasilitas pelayanan. Itu yang ketiga, output. Keluaran dari sistem yang berupa populasi orang, barang, komponen yang telah dilayani. Oke, yang selanjutnya ada latihan soal. Latihan soal di sini kita membahas pada suatu fasilitas kotak tool multi-child. Permintaan adanya pergantian tool terjadi menurut distribusi Poisson dengan rata-rata 17 ditambah dengan X permintaan bergantian per jam. Setiap child dapat menangani rata-rata 10 permintaan bergantian tool per jam. Biaya mempekerjakan yang baru di dalam fasilitas tersebut adalah 12 ditambah Y dolar per jam. Biaya hilangnya produksi per mesin yang menunggu kurang lebih sebesar 50 per Z dolar per jam. Tentukan jumlah yang optimum untuk fasilitas tersebut dengan catatan X adalah angka terakhir NIM anggota kelompok pertama, Y adalah angka kedua terakhir NIM anggota pertama, dan Z adalah angka terakhir NIM anggota kelompok pertama. Diketahui NIM-nya di sini kita menggunakan anggota kelompok yang pertama yaitu D602.10199 dengan X-nya adalah 9, Y-nya adalah 9, dan Z-nya adalah 1. Sehingga di sini dapat diketahui jika rata-rata atau lambda-nya ini sama dengan 17 ditambah dengan X sama dengan 17 ditambah 9 menghasilkan 26. Kemudian untuk rata-rata permintaan atau mu adalah 10 permintaan per jam. Untuk biaya mempekerjakan itu sama dengan 12 plus Y dolar sama dengan 12 plus 9, yaitu hasilnya adalah 21 dolar. Selanjutnya, untuk biaya hilangnya produksi per mesin, yaitu 50 plus Z dolar atau 50 plus 1 sama dengan 51 dolar. Nah, ditanya di sini adalah berapa jumlah serk yang optimum. Untuk di sini ada dua kasus. Kasus yang pertama, langkah pertama kita mencarinya dengan mencari tingkat intensitas pelayanan minimum yang digunakan adalah 2 server dengan P sama dengan lambda per mu adalah 26 dibagi dengan 10, yaitu 2,6. Nah, selanjutnya langkah kedua adalah mencari nilai waktu rata-rata selama menunggu antrian, yaitu waiting time. WQ dengan LQ adalah 3. Nah, 3 ini didapatkan dari perkiraan dari sebelumnya. WQ sama dengan LQ dibagikan dengan lambda.
Nah, hasilnya adalah 2 dibagi 26 atau 2 per 26 jam. Atau kita dapat bulatkan menjadi 0,1 jam. Untuk langkah yang ketiga, kita akan menghitung cost weighting. Cost of waiting kita cari dengan menggunakan LQ dikalikan dengan biaya hilangnya produksi per mesin, yaitu 3 dikalikan 51. Hasilnya adalah $153. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke langkah yang keempat, yaitu menghitung cost of service. Cara mencarinya adalah LQ dikalikan dengan biaya mempekerjakan sama dengan 3 dikali 21 sama dengan $63. Nah, untuk langkah yang kelima, kita akan menghitung total cost. Total cost adalah cost of waiting ditambah cost of serve. Jadi hasilnya adalah $153 ditambahkan dengan $63, yaitu $216. Nah, di sini ada kasus yang kedua, nilai optimum adalah 3 server dan nilai LQ diketahui 0,2 sehingga nilai WQ adalah, kita menghitung WQ dulu. WQ itu menggunakan rumus LQ per lambda dikalikan dengan lambda, yaitu 0,2 dikali 26 dikali lagi dengan 26. Jadi hasilnya adalah 0,2 jam. Nah, selanjutnya di sini ada menghitung cost of waiting. Cost of waiting itu sama dengan LQ dikalikan biaya hilangnya produksi per mesin, yaitu 0,2 dikali 51. Hasilnya adalah 10,2 dolar. Nah, setelah menghitung cost of waiting, kita akan menghitung cost of serve. Caranya gimana? Caranya dengan LQ dikalikan dengan biaya mempekerjakan, yaitu 3 dikalikan 21 adalah $63. Selanjutnya yang terakhir adalah menghitung total cost. Total cost dicari dengan menggunakan cost of waiting ditambah cost of serve. Jadi $10,2 ditambahkan dengan $63, yaitu hasilnya adalah $73,2. Nah, dari kasus yang pertama maupun kasus yang kedua, kita dapat mendapatkan kesimpulan atau mengambil kesimpulan. Jadi berdasarkan perhitungan kasus pertama ataupun kasus kedua, diperoleh jumlah ceruk yang optimum untuk fasilitas tersebut adalah 3 server. Nah, nilai total cost 2 server yang diperoleh pada kasus pertama itu menghasilkan nilai $216. Sementara untuk server yang ketiga atau 3 server diperoleh nilai total cost-nya sebesar $73,2. Nah, meskipun nilai optimumnya ini berbeda, tapi sama-sama menggunakan 3 server sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah yang paling optimum adalah 3 server. Di sini saya akan memaparkan terkait penyelesaian menggunakan Excel. Jadi diketahui rata-rata permintaannya itu 26 per jam, kemudian biaya mempekerjakan ceraknya itu $21 per jam. Kemudian untuk C1-nya, jadi kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa C1 sama dengan 21. Kemudian untuk biaya hilangnya produksi per mesin itu $51 per jam. Jadi C2-nya adalah 51. Kemudian di sini diketahui bahwa setiap cek dapat menangani rata-rata 10 permintaan pergantian tool per jam. Nah, ditanyanya juga masih sama, jumlah optimum untuk fasilitas. Nah, dijawab di sini kita dapat melihat model ke-1 sampai dengan model ke-20. Nah, untuk lambda I ini kita isikan 26, yaitu dari rata-rata permintaan. Kemudian dari mu I kita mengisikan 156 dari hasil antara 26 atau lambdanya ini, lambda dibagi dengan 10 per K13 ini maksudnya adalah model keberapa, atau ini kan kita ibaratkan pada model pertama, jadi di sini model pertama, kemudian dikalikan dengan 1 per 60. Nah, hasilnya adalah 156. Nah, kemudian LSI, kita akan menghitung dengan menggunakan lambda lambda dibagikan dengan mu dibagi lagi dengan 1 per lambda dibagi dengan mu. Hasilnya adalah 0,2. Kemudian di sini ada EOC. Nah, di sini caranya adalah 26 atau rata-rata permintaan dikalikan dengan biaya memperkirakan tracknya ini. Kemudian hasilnya adalah 546. Nah, di sini ada EWCI. Langkahnya
adalah C2 atau biaya hilangnya produksi per mesin dikalikan dengan N3. N3 itu adalah LSI-nya. Nah, hasil yang didapatkan adalah 10,2. Nah, di sini ada ETC atau total cost yang kita perlukan gitu ya. Nah, di sini adalah 26 dari rata-rata permintaan dikalikan dengan P5 atau C1-nya ini biaya mempekerjakan cek, kemudian ditambahkan dengan biaya hilangnya produksi per mesin atau C2 dikalikan dengan N13, artinya adalah LSI-nya. Nah, hasil yang kita dapatkan adalah 556,20. Nah, itu untuk perhitungan maksimal. Untuk perhitungan ke bawahnya pun masih sama. Hingga kita mendapatkan hasil minimalnya adalah 546,43. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan berdasarkan perhitungan dan atau pengolahan data, maka kita dapat mendapatkan jumlah cek yang optimum untuk fasilitas itu ketika 553,5 itu kita akan mendapatkan nilai yang maksimum pada model pertama dan pada 544,33 minimum pada model ke-20 dapat dilihat pada FEC dengan satuan dolar yang telah dilakukan perhitungan sebelumnya. Jadi kita dapat menghitung eh, baik menggunakan manual maupun Excel. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.